Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Muarif. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana cara analisis data sentimen. Nah, di sini saya akan mencari data tempat wisata di Semarang. Nah, pertama kita install dulu Google Search Result dengan perintah pip install Google Search Result. Lalu kita run. Setelah itu kita from search API import Google Search. Yang kedua from urlib.parse import bintang. Kita run juga. Setelah itu kita buat parameter, lalu kita buat mdata, mjumlah. Nah, di sini kita buat reviewnya. Jika jumlah review kurang dari 100 maka jangan masukkan data. Kita mencari review yang lebih dari 100. Kita ambil data sesuai data jumlah yang diberikan. Nah, setelah mengetikkan semua perintah ini, kode ini, lalu kita run. Setelah itu kita dari for rvw ini, for rvw dari local result print rvw review. Itu kita dapatkan Kampung Pelangi, Taman Pandanara, Semarang Selatan, di Kuding Park. Lalu kita buat lagi data tempat wisata yang berisi pesan dan rating review dari rvw review in local resort yang di atas tadi. Kita buat parameter lagi, yaitu nomor resort datanya di local resort tersebut. Lalu jumlah data yang akan ditambahkan 50. Jika data kurang dari sama dengan jumlah, ambil data jumlah yang sudah ditentukan, yaitu akan ada tempat wisata yang dibuat title, name, yang berisi username, user dan name, rating, review dan view. Kita run, kan prosesnya akan panjang seperti ini. Setelah itu, setelah mendapatkan datanya, kita simpan data tersebut berbentuk format CSV dengan import pandas atau import library pada Python itu menggunakan pandas. Lalu kita buat df original pd data frame data tersebut akan dimasukkan ke CSV, lalu kita convert ke CSV. Setelah itu kita panggil df original dan berbentuk data frame seperti bawah ini. Nah, setelah itu kita bisa download dengan perintah from google.colab import file df original to CSV, folder dan nama file download CSV review.csv. Setelah mendapatkan data yang kita inginkan, kita bisa upload di GitHub kita masing-masing. Setelah itu kita analis datanya dengan langkah kita import dulu library yang kita perlukan, yaitu numpy, pandas, metasploit, pyplot, seabron. Setelah mengimport library, kita panggil file yang ada di GitHub kita. Contoh seperti ini, file name, link GitHub, dan kita membaca data frame data kita, yaitu yang ada di GitHub kita. Lalu kita panggil setelah itu akan ada tempat wisata, name, rating, dan review. Berhubung yang kita butuhkan cuma rating dan reviewnya saja, kita drop atau hapus kolom tempat wisata dan name dengan perintah df drop kolom tempat wisata name in class true. Lalu panggil lagi, muncul rating dan reviewnya saja. Setelah itu kita melakukan pre-processing data dengan cleaning text untuk menghilangkan kata-kata yang tidak kita perlukan. Kita import string dan import array, kita masukkan def clean review yang kita bersihkan, yaitu reviewnya. Lalu kita clean review dan memberikan label rating map sesuai rating 1, 2, 3, 4, 5.
Lalu kita tambahkan fitur seperti length, present, dan fungsional di dalam teks. Dan munculnya akan seperti bawah ini. Atau hasilnya akan seperti ini. Akan ada rating, review, clean review, label, review line, puns. Selanjutnya kita melakukan tokenisasi pada review tersebut. Tokenisasi ini digunakan untuk mengubah paragraf menjadi token-token seperti di bawah ini. Sebenarnya ini bukan tempat wisata melainkan, nah diubah menjadi token yaitu sebenarnya koma ini, koma bukan tempat wisata melainkan. Selanjutnya setelah kita tokenisasi, kita lematisasi dan remove topboard. Kita import dulu yang import NLTK atau library yang kita perlukan, lalu kita buat lematis review token list, token yang sudah kita buat di atas tadi. Dan hasilnya seperti di bawah ini, ada rating, review, clean review, label, token, dan lematis review. Lalu kita pakai IDA, sama kita buat seperti ini, yaitu ada rating 1-5 dan inputnya akan menunjukkan ada 300 row dan 8 kolom. Rating 1 ada 4 row, 2 ada 4 row, 3 ada 22 row, dan seterusnya. Kita akan mencari missing value in the database dataset. Apakah ada dataset yang kelewat? Dan hasilnya tidak ada, 0. Selanjutnya kita melakukan visualisasi word cloud. Pertama kita import dulu word cloud-nya, lalu kita buat dua kondisi yaitu DF negatif dan DF positif. DF negatif mewakili rating 1-3, DF positif mewakili 4-5. Kita convert menjadi list. Setelah filterisasi, ada filter negatif dan filterisasi positif, lalu kita buat tampilan yaitu review positifnya, dan hasilnya seperti di bawah ini yang memuat positif review, dan yang kedua ini memuat negatif review. Selanjutnya kita ekstraksi fitur dari teks yang ada language review, review panjang review, puns, label, print accept, accept. Bisa pakai screen model, trend task split. Yang kedua pakai TF-fit vectorizer. Lalu kita bisa melatih model klasifikasi yang berbeda dengan menggunakan klasifikasi report, confusion metric, lalu multinomial nap. Ini untuk kayak prediksi apakah negatif atau positif hasilnya. Bisa pakai random forest classifier, pakai logistic regression, SVG, connector classifier, dan seterusnya. Dan ada juga algoritma yang bekerja sejauh ini tampaknya adalah linear 7, random forest, dan logistic regression. Kita coba pakai connector classifier, prediksinya
yang menghasilkan prediksi 0,9444. Kita masukkan data bad, good, I hate the service, dan seterusnya, dan prediksinya positif semua. Nah, lebih jelasnya nanti akan saya share kode saya di deskripsi. Nah, setelah melakukan analis data seperti ini, kita bisa implementasikan menggunakan Python Anywhere atau Heroku, dan saya ini memakai Heroku. Sebelum saya melakukan investasi di Heroku, kita buat dulu apa saja yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi. Kita buka GitHub saya dulu. Ini data-data yang kita perlukan. Review CSV ini yang tadi kita download, atau kita data tempat wisata yang kita cari tadi. Up.py ini kita ambil, kita buat programnya, ini bisa di copy, dan ini file name ini disesuaikan dengan alamat GitHub atau data review kalian. Lalu devdrop ini sesuaikan dengan nama kolom yang tidak kita butuhkan. Setelah itu kita save, tambahkan lagi, ntar di template thresholdnya kita akan mencari positif dan apakah review tersebut negatif atau positif. Kita di sini ganti, jika prediksi 1 maka positif, dan sebaliknya jika 0 itu negatif. Kita save juga. Setelah mempunyai file-file seperti ini, kita bisa implementasikan di Heroku. Nah, kalau yang belum punya akun bisa create new app dan isikan nama aplikasi kalian. Dan berhubung saya sudah mempunyai aplikasinya, saya akan buka aplikasi saya. Kita masuk ke deploy. Di sini saya akan bisa menghubungkan Heroku Git, container register, dan saya mau menghubungkan ke GitHub. Repository name itu nama repository saya, data analis. Ya, kita search ada ini Syamsul Muarif /data analis. Kita connect. Setelah muncul kayak gini, kita deploy branch. Kita tunggu, ini sudah berjalan. Nah, setelah semua proses selesai, kita bisa view aplikasi yang kita sudah up di Heroku. Kita coba. Nah, ini hasilnya. Kita bisa ketikkan tempatnya bagus dan keren. Coba reviewnya, kita cek apakah positif atau negatif. Positif. Nah, itu tadi implementasi di aplikasi di Heroku
Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.